Di antara gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan. Tunawisma, bagian yang mendalam dan kompleks dari kehidupan di Amerika. Bergabunglah bersama Jelajahi Dunia saat kami mengungkap kisah-kisah ini. Dan jangan lupa untuk berkomentar serta membagikan agar membantu menyebarkan kesadaran. Skid Row, Los Angeles, komunitas tunawisma paling terkenal di Amerika. Skid Row di Los Angeles bukan sekadar sebuah lingkungan. Ini adalah simbol yang menghantui tentang keruntuhan kota dan pengabaian sosial. Membentang di atas 50 blok kota, area ini menjadi rumah bagi salah satu populasi tunawisma terbesar di Amerika Serikat. Jalanan dipenuhi tenda-tenda darurat, mimpi-mimpi yang hancur, dan rasa bertahan hidup yang terasa di setiap sudut. Di sini, ribuan orang menghadapi perjuangan sehari-hari dengan perumahan yang tidak layak, kondisi kesehatan mental yang tak terobati, serta ketergantungan pada zat. Kekacauan tak bisa disangkal. Namun, di tengah lingkungan yang tampak tanpa harapan ini, tumbuh ketangguhan yang tak terucapkan. Para penghuni, meski diabaikan oleh sistem, telah membangun sebuah komunitas yang terikat oleh penderitaan bersama dan aturan tak tertulis untuk bertahan hidup. Relawan, aktivis, dan organisasi akar rumput berjuang untuk memberikan bantuan, namun besarnya krisis ini memperlihatkan celah yang dalam jaring pengaman sosial Amerika. Skid Row lebih dari sekadar tempat, ini adalah peringatan. Sebuah gambaran tentang apa yang terjadi ketika sebuah kota, bahkan yang semewah Los Angeles, membelakangi mereka yang paling rentan. Akankah perubahan datang? Ataukah distrik yang terkenal ini akan tetap menjadi luka permanen dalam reputasi kota? Manhattan, New York, pergulatan tersembunyi di pusat keuangan. Di jantung kota New York, di mana gedung pencakar langit yang berkilauan menjulang ke awan dan Wall Street bergemuruh dengan kekuatan finansial, ada realitas lain yang tersembunyi di depan mata. Sementara kesepakatan jutaan dolar terjadi di kantor-kantor tinggi, tak terhitung individu berjuang mencari tempat untuk tidur tepat di luar gedung-gedung yang sama. Kemewahan dan kemiskinan berdampingan di sini dalam keseimbangan yang rapuh. Biaya hidup yang melambung memaksa banyak orang ke pinggiran, mencari perlindungan di stasiun kereta bawah tanah, di bawah jembatan, atau di tempat penampungan yang sudah melebihi kapasitas. Sebagian adalah korban yang terlupakan dari gentrifikasi. Sementara yang lain adalah para profesional yang bekerja namun tak sanggup mengejar kenaikan sewa yang tak kenal ampun. Di malam hari, ketika para turis membanjiri Times Square dan kaum elit menyesap koktail di bar atas atap, sisi lain kota ini muncul. Tempat tidur dari kardus bermunculan di depan pintu toko, dan wajah-wajah lelah menghilang ke lorong-lorong gelap. Manhattan mungkin adalah tanah penuh peluang, tetapi bagi banyak orang, ini juga tempat di mana mimpi-mimpi meluncur dari genggaman seperti butiran pasir. Berapa lama lagi kota ini, simbol kemakmuran, dapat terus menyembunyikan ketidaksetaraan yang kian membesar? Tenderloin, San Francisco, sebuah lingkungan dalam krisis. Di balik gemerlap industri teknologi yang berkembang pesat di San Francisco, distrik Tenderloin menyampaikan kisah yang berbeda tentang perjuangan, keputusasaan, dan bertahan hidup. Hanya beberapa blok dari raksasa Silicon Valley, tempat kekayaan tercipta dalam hitungan detik, lingkungan ini bergulat dengan kenyataan yang menghancurkan. Krisis perumahan yang tak henti-hentinya, penggunaan narkoba yang merajalela, dan sistem dukungan sosial yang kewalahan. Berjalan di Tenderloin seperti melangkah ke dunia yang terlupakan. Udara terasa pekat dengan aroma perjuangan. Pedagang kaki lima menjual apa saja yang bisa mereka tawarkan. Seniman melukis kisah-kisah ketangguhan di dinding yang penuh grafiti. Dan orang-orang berjuang melawan pertempuran yang jarang terlihat oleh dunia luar. Meski dikelilingi oleh kesengsaraan, ada denyut kehidupan di sini, semangat pantang menyerah yang terus bertahan.
Dapur komunitas menyediakan makanan, program-program penjangkauan, berusaha membantu, dan bahkan di saat-saat tergelap, koneksi antar manusia tetap ada. Distrik ini adalah kontradiksi mencolok di kota yang digerakkan oleh inovasi dan kekayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik. Bagaimana mungkin sebuah tempat yang telah merevolusi teknologi dunia justru kesulitan memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri? Akankah San Francisco menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan ini? Ataukah Tenderloin akan tetap menjadi pengingat menyakitkan tentang apa yang terjadi ketika kemajuan meninggalkan orang-orang di belakang? Brooklyn, New York, gentrifikasi dan penggusuran. Brooklyn sejak lama dikenal sebagai wadah percampuran budaya, sebuah wilayah di mana para seniman, musisi, dan keluarga kelas pekerja membentuk identitas yang unik. Namun hari ini, jalanan menceritakan kisah yang berbeda. Kondominium mewah berdinding kaca menjulang di atas brownstone yang dulunya terjangkau. Kafe-kafe trendy menggantikan toko-toko keluarga yang telah berdiri puluhan tahun. Dan penduduk yang telah lama tinggal di sana menyaksikan lingkungan mereka berubah menjadi taman bermain bagi kaum berduit. Gentrifikasi di sini bukan sekadar konsep abstrak, ini adalah kenyataan sehari-hari. Kenaikan sewa dan lonjakan harga properti memaksa banyak keluarga untuk berkemas dan pergi. Sebagian pindah ke pinggiran kota, sebagian lagi menghadapi tunawisma. Para seniman dan visioner yang dulu memberi pesona pada Brooklyn kini berjuang untuk tetap mampu tinggal di tempat yang mereka bantu buat terkenal. Namun, di balik gelombang perubahan ini, perlawanan sunyi mulai tumbuh. Kelompok-kelompok komunitas berjuang mempertahankan perumahan yang terjangkau, dan penduduk lama berusaha melawan arus penggusuran. Pertanyaan besar pun muncul. Bisakah Brooklyn mempertahankan jiwanya? Atau akankah wilayah ini menjadi korban berikutnya dari pembangunan kota yang tak terkendali? Venice Beach, Los Angeles, tempat di mana pariwisata dan tunawisma bertabrakan. Venice Beach adalah tempat penuh kontras. Di siang hari, ini adalah surga yang disinari matahari, di mana para turis berjalan di sepanjang boardwalk, mengagumi para penghibur jalanan dan mural-mural yang penuh warna. Namun di malam hari, dunia yang berbeda muncul. Ratusan tunawisma mencari tempat aman untuk tidur, terjebak di antara ombak dan kota yang seringkali membelakangi mereka. Elemen-elemen yang menjadikan Venice Beach sebuah ikon budaya, keterbukaannya, semangat artistiknya, akar bohemiannya, juga membuatnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Tenda-tenda berjajar di sepanjang pantai, dan perjuangan untuk bertahan hidup berlangsung hanya beberapa langkah dari butik mewah dan rumah-rumah bernilai jutaan dolar. Pejabat kota berusaha membersihkan area ini, seringkali menggunakan operasi sapu yang kontroversial, yang menggusur orang-orang yang telah menyebut tempat ini rumah selama bertahun-tahun. Tapi kemana mereka harus pergi? Pertarungan di Venice Beach bukan hanya soal properti, ini tentang martabat manusia, tentang siapa yang berhak untuk tinggal di kota yang membanggakan dirinya akan keberagaman. Akankah jiwa Venice Beach bertahan, ataukah akan dibentuk ulang hingga tak bisa dikenali lagi? Fremont Street, Las Vegas. Di balik gemerlap lampu neon. Di bawah kilauan lampu neon Fremont Street yang memukau, terbentang sebuah kenyataan yang berbeda. Para turis membanjiri kasino, mata mereka terpaku pada jackpot dan pertunjukan yang mempesona, sementara hanya beberapa langkah dari sana, mereka yang telah kehilangan segalanya berkeliaran di jalanan tak terlihat oleh kerumunan. Las Vegas adalah kota yang penuh dengan ekstrem, tempat di mana kekayaan bisa diraih atau lenyap dalam sekejap. Bagi sebagian orang, ini adalah pelarian yang mendebarkan. Bagi yang lain, ini adalah ujung jalan. Tunawisma di sini adalah masalah yang tak terbantahkan, namun tetap tersembunyi di depan mata.
Banyak individu yang tak memiliki tempat tinggal mencari perlindungan di saluran air bawah tanah kota, membentuk komunitas bawah tanah jauh dari keramaian para wisatawan. Dengan ekonomi lokal yang dibangun di atas kekayaan sementara dan keberuntungan yang cepat berlalu, mereka yang terjatuh di sela-sela kehidupan memiliki sedikit jaring pengaman. Kontras tajam antara kemegahan Fremont Street dan perjuangan para penduduk yang terlupakan menimbulkan pertanyaan yang mengusik. Di kota yang tak pernah tidur ini, siapa yang tertinggal dalam bayang-bayang? The Bronx, New York, komunitas yang berjuang melawan ketidaksetaraan. The Bronx, yang dulu menjadi detak jantung hip-hop dan simbol ketangguhan budaya, kini berada di persimpangan jalan. Gema warisan seni dan musiknya masih terdengar di jalanan, namun semakin tertutup oleh suara-suara perjuangan, surat penggusuran yang ditempel, tempat penampungan yang penuh sesak, dan keluarga-keluarga yang dipaksa memilih antara membayar sewa atau membeli makanan. Gentrifikasi perlahan merayap masuk, tetapi berbeda dengan di Brooklyn atau Manhattan, di mana kemewahan menguasai seluruh lingkungan. Bronx tetap menjadi medan pertempuran ketidaksetaraan. Perumahan terjangkau sangat langka, layanan publik kewalahan, dan banyak keluarga kelas pekerja hanya berjarak 1 gaji dari kehilangan rumah mereka. Wilayah ini, yang lama diabaikan oleh pejabat kota, menanggung beban kegagalan sistemik, mulai dari sekolah yang kekurangan dana hingga layanan sosial yang tak mampu memenuhi kebutuhan. Namun, di balik semua kesulitan, semangat Bronx tetap tak tergoyahkan. Organisasi lokal, kelompok berbasis agama, dan para tetangga saling membantu di saat lembaga resmi gagal. Jaringan bantuan bersama, program makanan gratis, dan gerakan advokasi akar rumput membentuk jaring pengaman yang gagal disediakan oleh pemerintah kota. Bronx selalu menjadi tempat bagi kebangkitan kembali, namun pertanyaannya sekarang, bisakah wilayah ini berkembang tanpa menyingkirkan orang-orang yang telah membentuk identitasnya? Capitol Hill, Seattle, perjuangan untuk stabilitas. Capitol Hill, yang dulunya menjadi pusat counterculture, aktivisme LGBTQ+, dan ekspresi seni di Seattle, kini dibayangi oleh krisis yang terus membesar. Jalanan yang dulu dipenuhi kreativitas kini dipenuhi dengan tempat penampungan darurat, karena sewa yang melonjak dan pembangunan tanpa kendali mendorong semakin banyak penduduk jatuh ke dalam tunawisma. Ledakan industri teknologi di Seattle mengubah kota ini menjadi kekuatan ekonomi, tetapi dengan harga yang mahal. Harga perumahan meroket, dan banyak orang yang dulunya menyebut Capitol Hill rumah kini terusir, tak mampu mengejar biaya hidup yang terus meningkat. Reputasi progresif kota ini diuji setiap hari saat berjuang menghadapi krisis tunawisma yang tampaknya menolak semua upaya penyelesaian. Meski ada inisiatif berbasis komunitas dan upaya akar rumput untuk memberikan bantuan, situasinya tetap genting. Kamp-kamp tenda secara rutin disapu bersih oleh pejabat kota, namun solusi jangka panjang tak kunjung terlihat. Perjuangan untuk stabilitas di Capitol Hill mencerminkan pertarungan yang lebih besar di kota-kota terkaya Amerika. Bagaimana kemakmuran dan keadilan bisa berjalan berdampingan. Phoenix, Arizona. Bertahan hidup di gurun. Phoenix adalah kota penuh ekstrim. Pembangunan mewah yang menjulang berdiri di latar belakang panas gurun yang tak kenal ampun. Sementara hanya beberapa blok dari sana, ribuan orang berjuang mencari tempat berlindung di iklim yang bisa sama mematikannya dengan keindahannya. Berbeda dengan kota-kota lama, di mana tunawisma sering tersembunyi di gang-gang atau terowongan kereta bawah tanah, di Phoenix semuanya terlihat jelas, di trotoar yang terpanggang matahari, di bawah jalan layang, di kamp-kamp tenda luas yang tampaknya semakin besar setiap harinya. Perluasan kota yang cepat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pasokan perumahan terjangkau tetap sangat kurang. Mereka yang jatuh ke dalam tunawisma di sini menghadapi bukan hanya kesulitan ekonomi, tetapi juga kekejaman alam.
Program penjangkauan lokal bekerja tanpa lelah menyediakan air, pos pendinginan, dan tempat penampungan darurat. Namun, kebutuhan jauh melebihi sumber daya yang tersedia. Di kota di mana suhu musim panas secara teratur melebihi 110 babakidaf, patut dideteksi, tunawisma bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah persoalan hidup dan mati. Seiring Phoenix terus berkembang, akankah kota ini menemukan cara untuk melindungi penduduknya yang paling rentan? Ataukah gurun akan merenggut lebih banyak nyawa? 30th Street Station, Philadelphia, pusat transit yang berubah menjadi tempat berlindung. 30th Street Station di Philadelphia adalah tempat dengan pergerakan tanpa henti. Para pelancong bergegas mengejar kereta, mahasiswa membawa ransel melintasi aula megahnya, dan para pebisnis menyeruput kopi sebelum berangkat kerja. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada keheningan. Individu-individu yang mencari perlindungan di sudut-sudut stasiun, hidup mereka terhenti di kota yang terus bergerak tanpa mereka. Bagi banyak tunawisma di Philadelphia, 30th Street Station bukan sekadar pusat transit. Ini adalah tempat berlindung sementara, tempat untuk tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Lantai marmer dan langit-langit tinggi stasiun ini kontras tajam dengan rapuhnya mereka yang tak memiliki tempat lain untuk pergi. Philadelphia, kota yang dikenal akan sejarahnya yang kaya dan ketangguhan kelas pekerjanya, menghadapi krisis tunawisma yang mencerminkan kondisi di metropolis yang jauh lebih besar. Tempat penampungan cepat penuh dan perumahan terjangkau semakin sulit dijangkau. Stasiun ini, dengan arus lalu lintas pejalan kaki yang tiada henti dan relatif aman, menjadi tempat perlindungan tak disengaja, cerminan kecil dari pergulatan perkotaan. Saat kota ini memperdebatkan kebijakan dan program untuk mengatasi tunawisma, satu hal tetap jelas, orang-orang di 30th Street Station bukan sekadar lewat. Mereka menunggu sistem yang seringkali melupakan mereka untuk akhirnya menyadari keberadaan mereka. Tunawisma adalah tantangan yang membutuhkan upaya bersama, belas kasih, dan investasi yang strategis. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana setiap orang memiliki tempat yang bisa disebut rumah. Jika Anda merasa topik ini bermakna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk membantu menyebarkan kisah dan solusi ini.